Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di tempat ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran, silakan pimpin doa. Silakan. Ya. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, marilah berdoa menurut percaya dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen kalian dulu. Yang pertama, Bapak Adinda ada, ya, Najwa Adiba, Ahmad Ifki, Yohan Adi, Ahmad Akmal, Sisilia, Silviana, Geja Anwar, Nopal, Muhammad Nawi Fatsa, Ghazali Al-Ghifari, M. Haikal Rahman. Ya, lengkap ya? Ya. Oke. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan materi yaitu instalasi jaringan lokal. Pembelajaran hari ini bertujuan pertama yaitu menentukan spesifikasi LAN, kedua menentukan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk instalasi LAN, ketiga melakukan instalasi LAN, keempat menguji hasil instalasi LAN, dan kelima membuat laporan hasil instalasi LAN. Jadi 5 aspek tadi yang akan kalian ikuti bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang pembelajaran instalasi jaringan lokal atau LAN, Bapak ingin memberikan dulu 3 buah pertanyaan yang mungkin kalian ada yang pernah belajar waktu SMP atau pelajaran sebelumnya. Yang pertama, apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam instalasi jaringan lokal? Kedua, apa fungsi dari clipping tool dan LAN tester? Ketiga, bagaimana cara instalasi jaringan lokal? Kira-kira ada yang bisa menjawab yang soal pertama? Oke, anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak lebih jauh menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak ingin memberikan dulu 3 buah pertanyaan. Yang pertama, apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam instalasi jaringan lokal? Kedua, apa fungsi dari clipping tool? Yang ketiga, bagaimana cara instalasi jaringan lokal? Kira-kira ada yang bisa menjawab yang pertama? Nomor satu siapa? Ya. Bukan namanya? Ya, benar. Ya. Ya, benar sekali. Jadi ada ya, jadi harus ada perangkat komputer. Terus nanti kita melakukan pemasangan kabel ITB menggunakan clipping tool dan mengecek menggunakan LAN tester. Yang kedua, apa fungsi dari clipping tool dan LAN tester? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Namanya? Nama
Saya Muhammad Rifki. Tim itu untuk memasang konektor Ya, LG44 LG45. ya, ini yang pertama benar sekali. Nah, testan untuk kalau testan untuk apa? Konek- Oh, dan tester Pak. Ya, testan. Dan tester untuk menguji melakukan pengecekan pemasangan kabel UGT. Ya, benar sekali. Terima kasih. Bagaimana gambaran atau cara instalasi jaringan lokal yang kalian ketahui? Nah, Namanya Nazila. Juga melakukan pemasangan RG45 pada kabel UTP, menghubungkan antar komputer menggunakan kabel UTP, menguji apakah komputer itu saling terhubung. ya. Ya, alhamdulillah mungkin kalian ada gambaran sebelum kita melakukan praktek nanti beberapa materi yang kalian ketahui sedikit-sedikit dan akan Bapak lebih dalami lagi. Ya, silakan. Nah, jadi tadi ada beberapa perangkat yang diperlukan dalam jaringan membuat jaringan lokal. Tadi sudah disebutkan pertama komputer atau laptop atau perangkat-perangkat lain seperti apa? Seperti tablet atau Android atau apa. Jadi perangkat-perangkat itu karena kita akan melakukan instalasi jaringan. Jadi menghubungkan beberapa perangkat. Jadi harus ada perangkat-perangkatnya itu. Komputernya minimal, komputernya 2. Tidak mungkin kalau kita membuat jaringan komputer menghubungkan komputer dengan komputer, sedangkan komputernya cuma 1, tidak mungkin. Jadi komputernya minimal 2 atau lebih. Jadi beberapa komputer itu sering terhubung. Tadi menggunakan kabel UTP ya tadi ya. Ya, jadi antara komputer dengan komputer A dengan komputer B itu dihubungkan menggunakan kabel UTP. Nah, seandainya kita perangkatnya itu lebih daripada 2, seperti gambar yang ada di papan ini, perangkatnya itu ada beberapa perangkat, maka kita memerlukan alat lagi sebagai penghubungnya, yaitu yang dinamakan dengan switch. Ya, switch diletakkan di bagian tengah biasanya, ada istilahnya di antara komputer-komputer, titik penghubungnya itu ada disebut dengan switch alatnya. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh temannya tadi menggunakan kabel UTP. Setelah itu ada lagi yang media lain yang digunakan, yaitu access point. Access point ada yang tahu? Access point itu yang biasanya kita menggunakan WiFi. Nah, alat untuk memancarkan WiFi-nya itu disebut dengan access point. Jadi alternatif selain kita menggunakan kabel UTP, seandainya tidak ada, bisa menggunakan wireless. Alatnya disebut dengan access point. Selain itu network interface card. Jadi setiap host atau komputer tadi ada penghubung antar komputer dengan biasanya kabel UTP atau wireless, itu disebut dengan network interface card. Yaitu nanti sebagai penghubungnya seandainya komputernya lebih daripada 2 bisa menggunakan switch. Jadi ini ada gambarnya. Nah, ini switch ini memiliki beberapa port. Nah, jadi istilahnya kalau komputernya ada 10, maka komputer 1 dihubungkan menggunakan kabel UTP ke port 1, komputer 2 ke port 2, komputer 3 ke port sampai. Berarti kita memakai 10 port. Nah, lubang-lubang ini disebut dengan port. Ya. Jadi berapa komputer yang kita perlukan, menyesuaikan kita menggunakan switch, menyesuaikan switchnya portnya berapa. Jadi seandainya komputernya 10, maka kita bisa menggunakan yang ini. Ini ada 16 port. Nah, 16 port. Jadi kalau seandainya lebih daripada 16 port, maka kita harus menambah port lagi. Jadi harus switch yang digunakan itu lebih banyak daripada jumlah komputer yang digunakan. Jadi seandainya 10, maka portnya kita
kita harus membeli switch yang port 16. Nah ini tampilan dari access point. Alternatif lain selain menggunakan kabel UTP, nanti kita menggunakan wireless. Ada menggunakan wireless dengan HP, Wi-Fi. Jadi ini alatnya yang sebagai pemancar pemancar jaringan wirelessnya. Selanjutnya, nah ini tampilan dari network interface card atau tadi penghubung antar komputer, komponen penghubung antar komputer dengan kabel UTP yang ini. Jadi kabel UTP terhubung di port ini. Ini adalah salah satu komponen komputer yang digunakan saat ini. Kita harus menghubungkannya dengan jaringan. Dan selanjutnya, nah selanjutnya kita akan praktek untuk pemasangan kabel UTP. Oke, kali ini kita akan melakukan praktek pemasangan kabel UTP. Ini akan Bapak bagikan worksheet yang akan kalian kerjakan. Silakan. Silakan dibagikan ke belakang. Pos dulu, pos. Dengan seksama, bagaimana cara pemasangan kabel UTP yang akan Bapak demonstrasikan. Yang pertama, siapkan kabel UTP. Siapkan, ya. Tolong diperhatikan dulu demonstrasi yang Bapak berikan. Nanti setelah selesai Bapak demonstrasikan, baru kalian akan mempraktekannya. Nanti akan Bapak pandu satu-satu, ya. Bisa dipahami? Ya. Ya, pertama kita kupas dulu kulit dari kabel UTP yang akan kita pasang. Kita bisa menggunakan pisau yang paling ujung. Paling atas tuh. Ya, paling atas. Jadi yang oke. Putih hijau, biru ya. Putih biru hijau. Putih coklat itu. Ini karena ada yang keriting-keriting, jadi kita bisa meluruskannya. Jadi ditarik aja. Ya, tarik lurus. Nah. Ya, itu kan? Ya. Jadi di sini ada warnanya, ada yang putih oranye, ada yang putih hijau, ada yang putih biru, ada yang putih coklat. Dibedakan mau warnanya. Kita dapatkan. Tapi tetap dengan urutan yang sesuai. Jadi jangan sampai tertukar antara warnanya itu. Jadi dirapatkan. Nah, perhatikanlah mendapatkannya bagaimana. Nah, kita kan tadi yang pertama tadi kita potong itu agak panjang dulu supaya lebih mudah merapikannya. Sedangkan yang digunakan nanti lebih pendek. Yaitu bisa kita ukur dengan konektor RJ45 ini. Jadi kita ukur sekitar 1/3 atau 2/3 dari panjangnya RJ45 ini. Jadi kita potong. Jadi kita ukur segini. Ini 3/3. Itu kita potong. Nah, perhatikan tadi setelah diluruskan
pastikan sudah lurus semua, baru kita potong. Setelah dipotong, tidak boleh lagi diluruskan. Karena seandainya diluruskan ulang, maka akan ujungnya ini tidak sama tingginya. Kalau sudah dipotong ini kan sudah sama tinggi. Jadi semua istilahnya kayak yang ini kan ada yang tinggi, ada yang rendah, dipotong. Jadi jangan sampai ulang lagi istilahnya. Itu masukkan semuanya secara bersamaan ke delapannya. Nah, itu tadi tiga dipotongnya jangan sepanjang tingginya yang gini. Ya, di sekatnya itu tidak setinggi sekatnya yang 345. Oke, itu kita gunakan pimping yang paling jelas. Kayak 11 itu yang digunakan di kabel telepon. Jadi kita mungkin nomor satunya di sini, jangan sampai ketika pinnya. Ya, jadi seperti ini. Cokelnya sebelah sini, jangan sampai sebelah sini. Dan semua pinnya itu masuk semuanya sama gata. Caranya kita gatakan, jadi masuk semuanya, jadi mentok ujung semuanya. Jangan sampai ada yang tinggi, ada yang rendah. Silakan coba dikupas dulu. Ya, pada bagian ujung aja. Yang ininya. Kalau bagian dalam, makin kecuali kabelnya kecil. Kalau kabelnya besar itu menggunakan yang kedua. Ya, kita beberapa kali. Ya, silakan dipisahkan antara kabel-kabelnya. Bisa menggunakan yang ini. Setelah dipisahkan yang agak bisa ditarik begini supaya tidak bikin kabelnya. Satu-satu. Ini rumus kabelnya. Bisa gagal tikung bisa Luruskan dulu, pastikan lurus. Jadi setelah disusun itu semua sudah lurus dulu. Jadi tidak hilang semuanya. Nah, bila sudah yakin pertama masing-masing kabelnya itu lurus, kedua urutannya sudah sesuai warnanya seperti ini, baru kita satukan, disatukan tanpa mengubah urutannya tadi. Jangan sampai urutannya tertukar lagi ya. Bisa lihat orange, hijau biru, biru hijau, coklat. Nah kan begini seperti kipas, itu didapatkan tanpa mengubah. Jadi jangan sampai tertukar lagi. Didapatkan. Hati-hati, jangan sampai tertukar lagi antara kabel sebelahnya. Ya, begini ya didapatkan tanpa diubah. Bisa sampai mana? Jangan terlalu lagi, dipegang kuat-kuat dipegang, jangan sampai tertukar lagi. Dapatkan nanti, jangan sampai tertukar ya. Nah,
kesulitan tetap putih oranye, putih biru, putih biru, hijau, coklat. Bisa pangkalnya ini dipegang jangan sampai terlepas lagi. Istilahnya kalau yang di ujungnya istilahnya mengikut saja di ujungnya. Ya, dapat meter antara satu dengan yang lainnya meter. Dapat. Jadi nanti, hah? Itu tidak. Jadi nanti masuknya itu sama semua kabelnya itu masuk secara bersamaan. Dapatnya jangan sampai ada yang masuk ada yang enggak. Sebelahnya kita masih ada depan gitu ya, putih coklat sebelah sini, putih biru hijau coklat. Nah, ya dapatkan. Nah, dapatkan ini pegang pangkalnya ini jangan sampai dilepas lagi. Nah, baru dipotong ya. Tiga diukur sepanjang meja-nya ini. Bisa dikurangi sedikit. Ya, dari sini panjangnya dari sini sampai sini saja. Pangkalnya ini. Kosong dulu. Ya, sih. Kalau dulu dipotong, jadi kan kalau pendek itu agak sulit melapikannya. Masuklah. Ya, silakan yang sebelahnya. Ujungnya dua pasang sama. Nah, kalau yang pertama ini kita memasang kabel UTP tipe head sama, jadi ujung satu dengan ujung lainnya itu sama ya. Nanti setelah kalian bisa memasang kabel dengan tipe slash, baru nanti yang ghost. Yang ghost itu agak beda warnanya. Mau lah. Yang pertama jadi yang kabel slash. Tidak melewati kuningnya ini, masuknya ini masih ada yang kosong. Tidak mentok ujung. Ini ada mentok. Yang sampai kena. Harus mentok ujung nih kabel coklatnya ini kan. Nah, gua masih ada yang kosong loh. Kosong di dalamnya, coba lihat di sini. Nah, coklatnya ini mentok ke sampai ujung, mentok. Nah, sama ini. Nah, coba diperhatikan. Yang ini tidak, masih ada guang kosong di bagian ujungnya ini, masih ada kosong loh. Artinya kabelnya itu tidak masuk sepenuhnya. Harus ya full ya. Silakan diulang karena Bapak sudah memberikan energi yang lebih. Itu tidak. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan praktek pemasangan kabel UTP. Sekarang kalian silakan berdiskusi bersama-sama, kita berdiskusi kira-kira apa kendala kalian atau apa kesulitan atau apa yang perlu dibahas dalam pemasangan kabel UTP tadi. Ya.
Ya, setelah berdiskusi, silakan beberapa ada siswa yang akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kita. Silakan, kira-kira siapa yang mau? Ya, silakan sebutkan namanya, bacakan kesimpulan dari hasil diskusi yang kita lakukan tadi. Nama saya Bapak Adinda. Kesimpulan dari praktek pemasangan kabel UTB yang telah kita lakukan adalah ada beberapa poin kesimpulan. Apa saya sampaikan yaitu perlu ketertiban dalam pemasangan kabel UTB sehingga kabel yang dipasang bisa digunakan dengan baik dan sesuai langkah-langkah pemasangan. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Ya, dengan ini sudah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Silakan siapa yang membaca doa, membaca doa. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa untuk kita dan agama masing-masing. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bapak harap apa yang kita pelajari hari ini bisa digunakan untuk yang berikutnya dan bermanfaat. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.